Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Masih, Bu. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang modul 2 sesi 9, yaitu gizi bagi ibu menyusui dan balita. Di mana pada bulan lalu kita membahas sesi 8, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Apa sudah diterangkan ibu-ibu? Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Baiklah, kita masuk ke sesi 9, yaitu gizi bagi ibu menyusui dan balita. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan ASI eksklusif, MPASI, membawa anak ke posyandu dan memenuhi gizi ibu dan anak. Anak akan tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Karena apa ibu-ibu? Karena pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu semenjak dari dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak karena mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Ya ibu-ibu, kenapa anak yang masih bayi berusia 0 sampai 6 bulan itu harus diberikan ASI eksklusif? Karena dia masih kecil. Iya, terima kasih Bu Dinda. Karena disesuaikan dengan perut bayi dan ukuran lambungnya masih sebesar kelereng, dan itu cukup untuk menampung ASI saja. Ya, ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan sampai bayi 6 bulan, ASI saja. Terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun, susui bayi sesering mungkin dan semau bayi. Pera ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Nah ini nih, bagi ibu-ibu yang bekerja tidak perlu khawatir, tetap bisa memberikan ASI kepada anaknya dengan cara peras ASI terlebih dahulu dengan pompa, terus kemudian masukkan ke dalam wadah botol, lalu masukkan ke dalam kulkas. Ya ibu-ibu? Ya, Bu. Setelah itu bisa digunakan, dipanaskan terlebih dahulu di air yang hangat lalu berikan kepada si bayi. Nah, balita ini kira-kira bagaimana sih Bu? Bayi yang berumur 6 sampai 2 tahun. 6 bulan. Baiklah, kita masuk ke langkah pertama dalam gizi bagi ibu menyusui dan balita, di mana ini isi piringku bagi ibu menyusui, kebutuhan yang harus ada bagi ibu menyusui, karena ibu menyusui kan memberikan ASI kepada anaknya, jadi otomatis membutuhkan nutrisi yang lebih banyak dan makanannya pun harus banyak dibandingkan dengan ibu hamil yang kemarin, yaitu nasi, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Baiklah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita akan melakukan diskusi ya ibu-ibu. Ya, Bu. Nah, ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok ASI, itu akan membahas tentang ASI, berapa lama memberikan ASI saja selama 6 bulan pertama, masalah apa yang mereka hadapi dalam menyusui. Yang kedua kelompok bubur, yang ketiga kelompok posyandu, dan yang keempat kelompok sayuran. Ya ibu-ibu, Ya, kelompok Bu. bubur ini akan membahas mengenai tentang pemberian MPASI pada bayi. Yang ketiga yaitu kelompok posyandu, kapan mereka ke posyandu dan apa kegiatan yang akan dilakukan ke posyandu dan apa pentingnya ke posyandu. Lalu apa hambatan ibu-ibu yang membuat ibu-ibu tidak datang ke posyandu. Yang keempat kelompok sayuran, apa saja yang harus dilakukan ibu menyusui agar ASINya berkualitas. Ya ibu-ibu. Ya, Bu. Ya, terima kasih atas diskusinya ibu-ibu. Ya, kita masuk ke langkah kedua, yaitu ASI eksklusif atau ASI saja. Baiklah,
sebelum kita memulai langkah kedua ini, kita nonton filmnya terlebih dahulu ya ibu-ibu. Ya, Bu. Iya, terima kasih. Bagaimana filmnya ibu-ibu? Apa artinya memberikan ASI saja? Memberikan ASI saja yaitu memberikan ASI tanpa makanan tambahan lainnya selama 6 bulan. Kapan boleh memberikan makanan tambahan? 6 bulan ke atas, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI-nya, sampai kapan dan sampai anak berumur berapa ASI tetap diberikan? Sampai umur 2 tahun. Iya, terima kasih Ibu. Bagaimana cara menyimpan ASI? Dengan memompa ASI dan memasukkannya ke dalam botol. Iya, terima kasih Ibu. Perah ASI kemudian masukkan ke dalam wadah lalu simpan di Kulkas. Kebutuhan gizi bayi 6 sampai 6 bulan dan cara menyusui bayi. Ya ibu-ibu, ini akan kita pelajari. Ini ada pesan untuk ibu menyusui. Bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan, lanjutkan ASI sampai 2 tahun. Makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap mulai usia 6 bulan. Membawa bayi dan anak ke posyandu sebulan sekali. Ibu dan anak makan dengan gizi Seimbang. Makanan untuk ibu menyusui itu apa? Apa saja contohnya seperti ini ya, ibu. Ya, Bu. Baiklah, yang langkah selanjutnya yaitu makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini diberikan secara bertahap mulai usia 6 bulan. 6 bulan. Ini ada tipe-tipe makanan yang diberikan ya Ibu, mulai usia umur 6 sampai 9 bulan, umur 9 sampai 12 bulan, umur 12 bulan ke atas. Umur 6 sampai 9 bulan itu makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari. Dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Buah atau biskuit dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk. Yang kedua, umur 9 sampai 12 bulan. Makanannya lembek atau dicincang 3 sampai 4 kali sehari dan makanan selingan yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari. Berikan setengah hingga 3/4 mangkuk. Bagaimana dengan umur 12 bulan ke atas? Anak diberikan makanan Keluarga. Sebelum kita memberikan makanan pada anak, kita harus juga menjaga kebersihan. Ya, ibu-ibu, kebersihan apa saja? Seperti mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan untuk anak, membersihkan peralatan makan anak, ditaruh di tempat yang bersih. Supaya apa? Mencegah anak dari penyakit diare dan penyakit lainnya. Baiklah, kita nonton film lagi ya ibu-ibu. Ya, Bu. Baiklah, film ini menceritakan tentang layanan di posyandu ya ibu-ibu. Ya, Bu. Apa saja yang biasanya dilakukan di posyandu? Yang pertama, mendapatkan Informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. 2. Memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. 3. Mendapat kapsul vitamin A. 4. Memperoleh imunisasi lengkap. 5. Memantau berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toksoid. 6. Ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Iya, terima kasih Ibu. Jadi, mengapa anak perlu dibawa ke posyandu? Supaya
mendapatkan gizi kesehatan. Iya, terima kasih Bu. Untuk memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi Buruk. Iya. Dan juga di Posyandu kan kita dapat mendapatkan layanan pemberian imunisasi pada anak. Yaitu imunisasi ini untuk memperkuat antibodi anak dan mendapat kapsul vitamin A. Jadi bawa anak ke Posyandu tiap bulan hingga usia anak 6 tahun. Yang keempat, gizi bagi ibu menyusui. Apa saja makanan yang dipilih? Kita putar film dulu ya Bu. Iya. Apa saja makanan yang harus dimakan Ibu Lili yang sedang menyusui? Itu ada Ayam. Buah-buahan, sayur-sayuran. Iya, terima kasih Ibu. Kenapa Ibu Lili makannya tetap banyak? Padahal bayinya makannya sedikit supaya asinya banyak. Iya, karena sayuran biasanya misalnya nih ada yang asinya tidak lancar, bisa memakan sayuran dengan sayur kartu ya ibu-ibu. Sayur berwarna. Iya. Jadi bagaimana Bu? Saya tidak bisa mendapatkan makanan ini, makanan yang bernutrisi bagi ibu menyusui. Kan sudah ada bantuan PKH untuk bantuan pangan non tunai. Jadi kan di sana kan itu kan ada makanan bergizi, karbohidrat, protein, sayuran dan buah-buahan. Jadi ibu-ibu bisa menggunakan bantuan BPNT-nya sebagai gizi yang seimbang untuk ibu menyusui dan keluarga ya ibu-ibu. Iya Bu. Baiklah, sampai kita di langkah penutup, yaitu kesimpulan dari semuanya yaitu bayi diberikan ASI mulai 1 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan ya Bu. Lanjutkan ASI sampai dengan 2 tahun. 2 tahun. Makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap saat anak sudah berusia 6 bulan. 6 bulan. Membawa bayi Ke Posyandu Posyandu. 1 bulan sekali, yaitu ibu menyusui makan dengan gizi yang seimbang. Sampai di sini semoga ibu-ibu bisa menerapkannya di rumah ya, Iya Bu. agar anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas dan mencapai cita-citanya. Maka anak membutuhkan nutrisi yang baik dan gizi yang seimbang. Terima kasih Bu Ibu atas kehadirannya pada sore hari ini. Iya Bu. Terima kasih Bu Dinda atas jamuannya. Iya Bu. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.